Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu seluruh anggota BPP HIPMI serta hadirin yang telah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia dalam acara pengukuhan Badan Otonom BPP HIPMI, Pasar Modal dan IPO. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, tentunya senang sekali di pagi hari yang cerah ini saya Vivian selaku pembawa acara dapat membawakan acara dan juga turut hadir bergabung dalam acara ini bersama dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Menteri Investasi yang pada hari ini diwakilkan kedatangannya oleh staf ahli bidang pengembangan sektor investasi dan prioritas Bapak Aris Indanarto. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang pada yang terhormat Ayahanda Latif, founder HIPMI. Terima kasih Ayahanda. Dan juga sudah bersama dengan kami Sekjen BPP HIPMI, Dr. Agawira. Dan sudah hadir juga bersama kami Bendum BPP HIPMI, Bapak Rainaldo. Dan turut hadir bersama dengan kita Ketum BPD HIPMI Jaya beserta jajaran Ketum Sona Maesana, terima kasih. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara kami hari ini, yaitu IDX, Indonesia Stock Exchange. Boleh berikan tepuk tangan, terima kasih hari ini. Terima kasih sudah menjadi sponsor. Dan selanjutnya sponsor kami adalah Shailendra Capital, PT Sukor Sekuritas dan Sinergi Network. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung dan menjadi sponsor dalam acara kami hari ini. Sebelumnya saya melanjutkan ke acara berikutnya. Saya ingin menginformasikan kepada para hadirin. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi acara. Yang pertama yaitu kegiatan pengukuhan Banom BPP HIPMI Pasar Modal dan juga IPO, lalu kemudian akan ada penandatanganan MOU, disertai dengan sambutan-sambutan, penyerahan plakat, doa dan foto bersama, lalu kemudian kita akan beristirahat, sholat dan juga makan terlebih dahulu, dan akan dilanjut kembali setelah isoma dengan acara talk show, foto bersama, kemudian penutup. Dan kami juga perlu informasikan pada para hadirin seluruh undangan yang hadir bahwa nantinya akan ada door prize dengan cara pengundian menggunakan Megawell dari nama-nama peserta dan kami doakan semoga beruntung Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk menghormati negara kita tercinta Indonesia, marilah bersama-sama kita bersikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan himne HIPMI dan Mars HIPMI. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Baik, terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara kembali, kurang lengkap rasanya saya belum menyapa tuan rumah kita pada acara hari ini. Tentunya terima kasih kepada yang terhormat Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik. Terima kasih Bapak. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami Ibu Risa Erustam, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Bursa Efek Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya sebagai tuan rumah kami persilakan kepada Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama tentunya yang kami hormati, staf ahli Menteri Investasi, bidang pengembangan investasi prioritas, Bapak Aris Indanarto, kemudian founder Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, izinkan saya juga memanggil dengan Ayahanda Abdul Latif. Terima kasih sudah menjadi inspirasi, Pak. Kemudian Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Buhari, atau yang mewakili Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Bapak Anggawira, Bendahara Umum, Bapak Reynaldo Theodorus, serta tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan
rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk bersama-sama mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman antara Bursa Efek Indonesia dengan Badan Otonom Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara hubungan antara Bursa Efek Indonesia dengan HIPMI, tentu ini bukan sesuatu yang baru. Ya, Bursa Efek Indonesia dengan HIPMI di beberapa daerah seperti dengan HIPMI Jaya, kemudian di Kepulauan Seribu, Jatim, maupun di Serang sudah sering melakukan kegiatan bersama-sama. Tetapi tentunya dampaknya akan lebih besar dan akan lebih dirasa manfaatnya apabila kerjasama ini kita sinergikan dan kita tuangkan dalam nota kesepahaman dengan HIPMI Pusat. Melalui nota kesepahaman ini tentunya yang ingin kita capai adalah pertama, bagaimana upaya peningkatan pemahaman mengenai pasar modal melalui penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan juga pendampingan kepada anggota HIPMI untuk bisa menjadi salah satu perusahaan terbuka dan go public di Bursa Efek Indonesia. Selain itu tentunya kita juga akan bersama-sama untuk bekerja sama bagaimana kita menumbuhkan jumlah investor kita, terutama investor domestik dan retail kita, pertama supaya masyarakat kita terhindar dari penipuan yang berkedok investasi atau yang umumnya disebut dengan investasi bodong, supaya masyarakat kita paham dan tahu caranya investasi di pasar modal, supaya lebih banyak lagi masyarakat kita yang bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal dan bisa menjadi bagian dari pemilik perusahaan Bapak Ibu yang nantinya go public di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, dapat kami sampaikan kalau sampai dengan saat ini minat perusahaan untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia sangat tinggi. Kalau kita melihat data sampai dengan tanggal 9 Juni ini, sudah ada 40 perusahaan yang melakukan IPO dengan total dana yang dihimpun sebesar 32,7 triliun rupiah. Juga ada 36 penerbitan obligasi dengan total dana 40,6 triliun rupiah. Di dalam antrian masih ada 43 perusahaan, mungkin salah satu atau duanya adalah perusahaan Bapak Ibu. Kemudian ada 38 yang mengantri untuk penerbitan obligasi dan sukuk. Selama 5 tahun terakhir Bapak Ibu, Bursa Efek Indonesia mencatatkan pertumbuhan IPO tertinggi di kawasan ASEAN. Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Ibu, para pemilik perusahaan yang telah memilih Bursa Efek Indonesia sebagai rumah pertumbuhan bagi perusahaan Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau salah satu tantangan dari perusahaan usaha kecil dan menengah untuk tumbuh adalah soal pendanaan. Para pelaku usaha kecil dan menengah selama ini hanya mengenal pendanaan melalui pinjaman. Padahal ada beberapa skema lain yang dapat dimanfaatkan seperti melalui penyertaan melalui ekuitas atau melakukan go public. Saat ini Bursa Efek Indonesia menyediakan platform untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan dengan skala menengah. Kami punya yang kami sebut dengan papan akselerasi untuk
mengakomodir perusahaan-perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Dan saat ini sudah ada 33 perusahaan yang tercatat di papan akselerasi. Kami juga menyediakan program yang kami sebut IDX Incubator untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada perusahaan kecil dan yang menengah untuk mempersiapkan diri supaya bisa memenuhi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tentunya ini semua dapat kita lakukan bersama dengan payung nota kesepahaman yang akan kita lakukan hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari BPP HIPMI atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama hari ini akan bisa membawa manfaat bagi kita semua, bagi masyarakat di sekitar kita, dan juga kepada bangsa dan negara kita. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jeffrey Henry. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak dan Ibu seluruh anggota BPP HIPMI, hadirin sekalian, kita akan langsung memasuki acara pengukuhan Padom BPP HIPMI Pasar Modal dan IPO. Untuk itu kami mengundang berkenan untuk naik ke atas panggung untuk melaksanakan prosesi pengukuhan. Untuk yang pertama, kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Angga Wira, kami persilahkan. Dan selanjutnya, berkenan untuk naik ke atas panggung Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Bapak Saifuddin. Dan selanjutnya, Ketua Badan Otonom BPP HIPMI Pasar Modal dan IPO, Bapak Riki Boy Perbata, beserta dengan jajaran. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, melaksanakan prosesi pengukuhan. Dan untuk yang pertama, kami persilahkan untuk membacakan SK BPP oleh Ketua OKK BPP HIPMI, Bapak Saifuddin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang Latif, pendiri HIPMI, Sekjen, dan para hadirin untuk membacakan surat keputusan BPP HIPMI. Surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nomor 20/Cap/1/BPP Romawi 6/2023 tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom HIPMI Pasar Modal dan IPO Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2022-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom BPP HIPMI Pasar Modal dan IPO Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2022-2025. Pertama, mengesahkan susunan kepengurusan Badan Otonom Pasar Modal dan IPO Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2022-2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, Badan Otonom Pasar Modal dan IPO dalam melaksanakan kerjanya selalu berkoordinasi dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Badan Otonom kepada BPP HIPMI. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2023, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ditandatangani
Anggawira, Sekretaris Jenderal, ditandatangani Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum. Untuk yang saya panggil, saya bacakan, bisa merapat ke depan. Bidang Pasca IPO Komunikasi Publik dan Riset Investasi, anggota Azaria Sakarima, anggota Jubai Marasabesi. Bidang Edukasi Konsultasi Persiapan IPO, anggota Lutfi Dunaf Ezergovian, anggota Hendra Setiadi Putra, anggota Bayu Satrio. Bidang Regulasi Hukum dan Kepatuhan, anggota Alfrianda Rezanggibu, Abdullah Muhammad Abi Alamsah, Luki Bagus Waskito. Bidang Teknologi, Data Security dan Protection, anggota Andi Ananda Muhammad Taufik, Islamuddin Manggabarani, Gunsyar Guntur, Riyandi Ahmad. Bidang Pengembangan Pasar Modal dan Literasi Investasi, anggota Ferry Afrijal, Hendri Setiadi, Teja Amanda Putra. Bidang Koordinasi Internal Organisasi, anggota Ahmad Julfikar, Ria Rahmawati Arsyad. Wakil Bendahara II, Kriston Pangabean. Wakil Bendahara I, Yola Febrina. Wakil Sekretaris II, Aditya Zainir. Wakil Sekretaris I, Andi Afandi. Wakil Ketua 6, Bidang Pasca IPO Komunikasi Publik dan Riset Investasi, Maulana Muhammad. Wakil Ketua 5, Bidang Edukasi Konsultasi Persiapan IPO, Rangga Ananta. Wakil Ketua 4, Bidang Regulasi Hukum dan Kepatuhan, Nurmalita Malik. Wakil Ketua 3, Bidang Teknologi, Data Security dan Protection, Muhammad Kemal Pasha. Wakil Ketua 2, Bidang Pengembangan Pasar dan Literasi Investasi, Melati Putri Kusumadewi. Wakil Ketua 1, Bidang Koordinasi Internal Organisasi, Taufan Lucia. Bendahara Benediktus Leonard Calvin. Sekretaris Aditya Putra Pratama. Ketua Badan Otonom Ricky Boy H. Permata. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya mengucapkan janji pengurus dipandu oleh Sekjen BPP HIPMI, Dr. Anggawira. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada teman-teman Banom IPO dan Pasar Modal. Mohon bisa mengikuti janji pengurus yang saya sampaikan dan silakan diikuti. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janjinya sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,
bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi HIPMI, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya pembacaan ikrar pelantikan oleh Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira, kami persilakan. Baik, sudah dilaksanakan pengucapan janji pengurus dan juga ikrar pelantikan. Untuk itu, selanjutnya penyerahan Pataka HIPMI dari Sekjen BPP HIPMI kepada Banom Bapak Ricky Boy. Ketua Banom Bapak Ricky Boy, kami persilakan. Baik, penyerahan Pataka HIPMI kepada Ketua Banom Bapak Ricky Boy diserahkan oleh Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Sudah sah dilantik pengukuhan Badan Otonom BPP HIPMI Pasar Modal dan IPO. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan oleh Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira dan Ketua Banom Bapak Ricky Boy, kami persilakan. Baik, untuk saksi kami persilakan Ayah Handa Latif bersama dengan Direktur BEI Bapak Jeffrey Hendrik berkenan untuk mendampingi. Kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, inilah dia penandatanganan berita acara pelantikan oleh Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira dan Ketua Banom Bapak Ricky Boy. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan ada penandatanganan MOU antara BEI oleh Direktur Pengembangan BEI Bapak Jeffrey dan Ibu Risa Erustam Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI bersama dengan Ketua Banom BPP HIPMI PM dan IPO Bapak Ricky Boy didampingi oleh Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira. Dan tentunya kami juga mengundang Bapak Aris Indanarto, staf ahli. Kami persilakan Bapak untuk maju ke depan juga mendampingi penandatanganan MOU. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah memulai prosesi penandatanganan MOU-nya. Di foto terlebih dahulu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan untuk penyerahan plakat.
Baik, selanjutnya kita akan ada sesi penyerahan plakat terlebih dahulu. Penyerahan plakat oleh Bapak Riki, Ketua Badan Otonom Pasar Modal dan IPO. Untuk yang pertama, kepada Menteri Investasi yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Aris Indarto, kami persilahkan diserahkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya boleh difoto terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya boleh diserahkan kepada Sekjen BPP HIPMI, Dr. Angga Wira dari Ketua Banom. Silakan. Baik, siap-siap diabadikan momennya terlebih dahulu. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk plakat yang ketiga diserahkan kepada Ayahanda Abdul Latif, founder HIPMI. Kami persilakan. Ketua Banom, kami persilakan untuk memberikan plakat kepada Ayahanda Abdul Latif sebagai founder HIPMI. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Siap untuk difoto terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya plakat akan diserahkan dari Bapak Riki, Ketua Banom Pasar Modal dan IPO kepada Bursa Efek Indonesia. Kami persilakan. Dan Bapak Ibu tentunya setelah ini akan ada cenderamata juga yang diberikan dari PT Bursa Efek Indonesia kepada BPP HIPMI. Dan yang akan menerima berkenan Sekjen BPP HIPMI, Dr. Angga Wira. Kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, itulah dia plakat dan juga cenderamata yang sudah diberikan. Serangkaian acara pengukuhan juga sudah dilaksanakan. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak boleh merapat terlebih dahulu. Sekali lagi kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan acara kita kembali. Bapak Ibu siap-siap didokumentasikan terlebih dahulu. Baik. Serangkaian acara pengukuhan, penandatanganan MOU, penyerahan plakat sudah kami laksanakan. Sesi foto bersama boleh bergaya. Bapak Ibu siap, sukses. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah dikukuhkan atau dilantik. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi selamat untuk pengukuhan Badan Otonom BPP HIPMI Pasar Modal dan IPO. Kami persilahkan Ayahanda Abdul Latif sebagai founder HIPMI. Kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan pasar modal, Menteri PKP yang diwakilkan, pengurus BPP maupun BPD HIPMI Jaya, dan para hadirin sekalian. Saya yang paling gembira kalau ada satu kegiatan yang menumbuhkan usaha-usaha anak muda.
Hari ini Saudara Riki datang beberapa hari yang lalu kepada saya menyampaikan rencana ini. Karena rencana ini bagus, saya bersedia hadir. Tapi jangan ini bersifat seremonial saja. Jadi yang penting adalah pelaksanaan ke depannya gitu. Jadi satu lembaga di HIPMI, karena ini lembaga baru, harus punya rencana kerja 5 tahun. What you plan to do for the next 5 years. Itu mesti ada roadmap-nya. HIPMI punya budaya kerja, pekerja terencana, terjadwal, terukur, fokus, dan detail. Di HIPMI pun pada usia kemarin tahun yang lalu HIPMI 50 tahun, kita sudah punya rencana HIPMI menuju 1 abad. Nah, akibatnya lembaga baru ini punya rencana kerja paling sedikit 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira berapa targetnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana manajemennya, kelembagaannya, keuangannya, dan sebagainya. Karena saya katakan tadi kerjaannya itu terencana, terjadwal, dan terukur, fokus sama detail. Nah, itu lembaga kita bisa berjalan. Karena HIPMI satu organisasi yang sudah berusia 50 tahun. Anggotanya di presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, menteri, bupati, gubernur, pengusaha, dan aktivis organisasi. Maka itu kerja Saudara Riki dengan timnya harus terencana. Saya waktu kasih 1-2 bulan ketemu sama saya, sama Pak Angga, sama juga Sona ini Ketua Jaya yang anggotanya banyak sekarang. Untuk bagaimana program pasar modal kita masuk gitu loh. Nah, nanti periodically setiap 6 bulan, setahun kita duduk dengan pimpinan pasar modal, kita duduk, kita bicarakan. Nah, itu kira-kira yang saya kendaki. Jadi itu saja cukup saya pikir. Ya kan, mudah-mudahan jalan, dan bila perlu Sona harus mulai menjadi spearhead, ujung tombak untuk gerakan pasar modal ini gitu. Nah, nanti apa problem saya yakin lembaga pemerintah akan bantu. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini mesti ada keberanian untuk menerobos dan memecahkan masalahnya. Saya pikir cukup, sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atau Ayahanda Abdul Latif, founder HIPMI. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mungkin Ayahanda ingin langsung menunaikan ibadah sholat, kami persilahkan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan ada sambutan kembali dari Bapak Riki Boy, Ketua Banom Pasar Modal dan IPO. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Agak tegang sedikit, izinkan saya mulai dengan pantun agar tidak tegang. Pagi-pagi sarapan nasi, tak lupa minum jus kedondong. Pelajari resiko investasi, agar terhindar investasi bodong. Masuk HIPMI saya belajar pantun, Pak. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Investasi yang dalam hal ini diwakili Pak Aris Indanarto. Terima kasih Pak, sudah dapat hadir di sini bersama dengan kami dan juga pimpinan Direksi Bursa Efek Indonesia. Ada khususnya kepada Pak Dirut, Pak Iman Rahman yang diwakili Pak Jeffrey,
dan juga Ibu Risa selaku Direktur Pengembangan Bursa dan juga Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Dan juga yang kami hormati Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar yang sedang berhalangan, Bapak Sekjen, Bapak Dr. Anggawira, Bapak Bendum, Bapak Rinaldo Bryan, yang Bapak Ketumbes, Bapak Sekjen dan Bapak Bendum ini yang kami tim Banom ini sangat terima kasih banyak yang diberikan ruang, termasuk juga Ketua OKK boleh berkreasi dan boleh dibikinin Banom hingga akhirnya boleh bisa dilantik hari ini Ketumbes, Sekjen dan Bendum untuk bisa berkarya bersama dengan di sini. Kalau nggak karena BPP kita nggak bisa seperti sekarang lah. Dan juga khususnya kepada hormat kami untuk Ayahanda, terima kasih sudah banyak sekali masukannya kemarin. Dan juga kepada Ketum Sona, terima kasih juga sudah dapat hadir. Izin Sekjen sama Bendum, saya belajar banyak dari Ketum Sona, Jan Dum, karena di sini saya kader Jaya, saya belajar kolaborasi dari Ketum Sona. Kalau enggak karena Ketum Sona, seperti yang tadi Ayahanda bilang, kita nggak bisa bikin Banom ini, Jan sama Bendum. Jadi izin hopefully dengan kita bikin Banom ini, sesuai arahan dari Ketumbes, Sekjen dan Bendum, dan Ketua OKK, kita nggak sendirian, tapi program ini kita kolaborasikan seperti yang kita pernah bikin di Jaya, kita bikin IDX HIPMI Jaya IPO, kita tarik juga ke pengurus pusat, tapi berkolaborasi dengan seluruh BPD, BPC dan seluruh HIPMI PT. Makanya di sini juga kita undang, kalau nggak salah ada HIPMI PT ya di sini, HIPMI PT UI, Trisakti dan Unpad ya. Terima kasih juga udah bisa hadir di sini. Welcome. Terutama para sponsor dari Salendra Capital yang diwakili Pak Solihin, Sukor Sekuritas Ibu Siwi selaku IB Director Investment Banking, Ibu Siwi thank you, CEO Sinergi Network, Pak Arif tadi terima kasih banyak juga sudah hadir dan juga sudah ikut partisipasi. Sekali lagi kami Banom berterima kasih sekali kepada seluruh stakeholders, terutama kepada IDX, OJK, BPP HIPMI. Kita sudah bisa untuk dilantik hari ini dan melakukan kerjasama MOU, karena Banom ini pada dasarnya objektifnya dibangun adalah untuk memberikan peningkatan literasi investasi pasar modal atau saham, sehingga banyak sekali anggota HIPMI yang juga nanti mulai berinvestasi saham, tidak lagi juga terjerat terhadap investasi bodong. Sedikit menambahkan jumlah ekosistem HIPMI yaitu adalah 34.000 anggota pengusaha aktif, bahkan ratusan ribu senior atau anggota luar biasa HIPMI. Bahkan HIPMI juga memiliki 70.000 anggota HIPMI PT dengan jumlah 700 kampus HIPMI PT yang memang ini merupakan target ekosistem HIPMI yang tadinya mungkin belum berinvestasi saham, mulai mengenal berinvestasi saham. Dan harapannya setelah berinvestasi saham yang diinvestasikan tadi adalah emiten, yang tadinya pengusaha mulai aware, oh ternyata emiten itu perusahaan dan mau untuk mengemitenkan atau mau meng-IPO-kan perusahaannya. Sehingga nama Banom kita adalah investasi pasar modal dan IPO. Spirit Banom kita sejalan dengan roadmap IDX dan OJK 5 tahun ke depan. Sehingga kita sangat berharap dan kita mau belajar Pak dengan IDX. Kami anak muda sangat mau belajar Pak dari IDX. Kami mau belajar dari investasi atau BKPM. Karena kita maunya kan hanya maju terus, tapi kita takutnya kurang pengalaman Pak. Jadi maunya banyak belajar lah. Nah harapannya kalau Bapak ada program atau apa biar kami aja yang jalanin. Karena kita punya banyak ekosistem. Sehingga tadi 4 pilar tadi bisa memberikan motivasi dan juga memberikan semangat termasuk kepada seluruh anggota HIPMI untuk mengencourage ikut meng-IPO-kan perusahaannya. Dan salah satu bukti konkretnya adalah ada salah satu perusahaan yang Banom ini sudah ikut mendampingi dalam beberapa hal yang akan listing di bulan depan, yaitu Sinergi Network, calon emitennya, tikernya INET,
yaitu sebuah perusahaan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau Sinergi Network yang akan rencana listing di bulan Juli 2023, bulan depan. Jadi ini ibarat kata harapannya dari HIPMI untuk ITMI oleh HIPMI, tapi juga terbuka kepada seluruh masyarakat karena perusahaannya memiliki fundamental yang baik. Sehingga ini juga yang kita tunjukkan bahwa HIPMI pun memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga investor di Indonesia. Kurang lebih itu harapannya Banom kita bisa menjadi wadah para pelaku usaha dan juga investor di anggota HIPMI dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian sambutan ini kami sampaikan dan izinkan saya menutup lagi dengan pantun Bapak Ibu. Berangkat pagi belum sarapan, yang penting ngopi untuk dapat ilham. Kalau mau sejahtera di masa depan, ayo sama-sama investasi saham. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutannya Bapak Riki Boy, Ketua Badan Otonom Pasar Modal dan IPO BPP HIPMI, luar biasa. Baik, kami persilakan kembali ke tempat duduk Bapak Riki Boy. Keren pantunnya ya Bu. Baik Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan Sekjen BPP HIPMI, Dr. Angga Wira. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sori Sodri, Wayaseli Amri, Waludatan Milisani, ya Kokoli. Izin Bang Latif, jadi pagi hari ini palu gada nih ya, dari mulai ini sampai sambutan. Mewakili Ketua Umum yang dadakan nggak bisa hadir karena tadi malam masih confirm, terima kasih. Saya kasih pantun juga deh. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, kader HIPMI terus semangat. Yang saya hormati tentunya panutan kita, pendiri dan pencetus Ayahanda Abdul Latif yang terus semangat. Kalau lihat beliau ini kita nggak boleh turun semangat karena di usia beliau yang terbilang muda juga, masih muda banget. HIPMI-nya aja udah 51 tahun, jadi waktu beliau dirikan kan mungkin usianya 30-an, jadi mungkin udah 80-an Ayahanda ya kira-kira ya. 83 itu, jadi Ibu Dir nanya usianya berapa kok, saya bilang masih 60 itu Bu. Oke, teman-teman semuanya yang hadir, ada Ketum Sona yang sangat luar biasa ini, calon pemimpin masa depan kita yang terus semangat. Kalau lihat Ketum Sona itu senyum terus, jadi kayaknya dompet tuh kayak tebal terus. Di sampingnya ada Adinda Bendum, ada Ketua OKK, dan tadi ada saya lihat juga Wasekjen Viko dan teman-teman yang telah dilantik. Saya ucapkan selamat tentunya, mudah-mudahan ini momentum kita bersama untuk berkolaborasi. Terus dari BI, terima kasih Bang Jeffrey, Bu Risa yang memberikan dukungan, tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini momentum awal kita berkolaborasi. Juga abang saya Bang Aris yang mewakili Pak Menteri ini, sohib, kita sering berdiskusi dan berkolaborasi. Dan tentunya yang baru dilantik ini sahabat saya Ricky Boy yang luar biasa semangatnya dan pantun-pantunnya, mungkin 2 hari 2 malam itu kayaknya nyusun pantun. Teman-teman yang berbahagia, saya rasa ini momentum untuk kita melanjutkan kolaborasi, inovasi dan kreativitas, karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hari ini dengan cara-cara kemarin. Modern problem need modern solution. Jadi ketika HIPMI didirikan oleh Ayahanda 51 tahun yang lalu, tentu tantangannya sangat berbeda Ayahanda ya dengan tantangan saat ini. Jadi tantangannya pasti more kompleks ya, sangat bervariatif, dan saya rasa di pasar modal ini mudah-mudahan menjadi salah satu bagian solusi ya untuk teman-teman bisa mendapatkan pembiayaan, permodalan, dan tentunya meningkatkan kualitas daripada perusahaan yang di-develop. Tadi saya sangat apresiasi
Bung Ricky Boy sudah punya program Ayahanda yang terukur, jadinya dalam waktu dekat sudah ada yang siap di IPO-kan. Jadi mungkin ada target-target yang bisa kita realisasikan dalam jangka pendek. Beberapa teman-teman yang bisa melakukan IPO, ini saya rasa kita harus punya champion-champion untuk bisa kita sosialisasikan di daerah-daerah juga. Jadi mungkin nggak hanya di Jakarta ya, Bung Ricky, di daerah-daerah juga tentunya perlu untuk memanfaatkan sarana Bursa Efek ini menjadi sarana untuk meningkatkan portofolio usahanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mewakili Ketua Umum BPP HIPMI, sekaligus mengucapkan selamat dan mudah-mudahan ini momentum yang sangat positif untuk kita terus berkolaborasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya pemerataan kita. Mudah-mudahan kita terus tumbuh dengan baik. Kalau di tahun ini 5,6-5,7%, harapan kita mungkin di pemerintahan yang akan datang di 2024 kita bisa tumbuh di atas 6%, kita bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju, berkembang dengan modern dan penuh dengan terobosan-terobosan teknologi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekjen BPP HIPMI Dr. Angga Wira atas sambutannya yang kali ini mewakili Ketua Umum BPP HIPMI yang berhalangan hadir. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, selanjutnya akan ada sambutan kembali dari Menteri Investasi yang diwakilkan oleh staf ahli bidang pengembangan dan investasi. Untuk itu kami persilahkan Bapak Aris Indanarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kita hormati bersama-sama Bapak Abdul Latif sebagai senior HIPMI, pendiri HIPMI, kemudian Bapak Ketua Umum HIPMI yang hari ini diwakili, kemudian Pak Sekjen Angga Wira, sahabat saya di Kementerian Investasi BKPM, kemudian Ketua Banom yang baru Pak Ricky Boy, terima kasih, kemudian Direktur Pengembangan sahabat saya yang baru Pak Jeffrey Hendrik ya, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, dan Ibu Resia tadi sampaikan juga. Dan tentunya para hadirin semua, segenap para pengurus HIPMI, baik di pusat maupun di daerah. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf pada saat bersamaan Bapak Menteri Investasi, Bapak Balila Dialia, yang juga mantan Ketua Umum HIPMI, berhalangan hadir karena memang sudah ada jadwal yang sudah dijadwalkan, dan tentu tadi malah mewakilkan kami untuk bisa hadir menyampaikan apa itu acara pengukuhan dan pelantikan Banom BPP HIPMI pasar modal dan IPO ini. Dalam waktu singkat ini kami sampaikan juga beberapa hal yang terkait dengan kepengurusan ini. Saya tadi sudah berdiskusi sambil menunggu di ruang tunggu bagaimana nanti investasi direct investment ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman seluruh HIPMI ya, yang ada di daerah terutama. Karena Kementerian Investasi BKPM terus mengembangkan ya seluruh proses perizinan investasi menjadi PTSP, One Stop Service di Kementerian Investasi, dan tentunya investasi-investasi yang direct investment ya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri itu bisa melakukan kegiatan investasinya, realisasi investasinya, tentunya harus berkolaborasi dengan seluruh ya kepentingan pelaku usaha, masyarakat yang di mana investasi itu berada. Dan ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dicetuskan, kemudian ada peraturan pengganti undang-undangnya dan ada undang-undangnya juga. Dan kemudian ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2022 bahwa seluruh investasi besar ya baik dalam negeri maupun luar negeri harus bekerjasama dengan pelaku usaha ya, pengusaha nasional yang ada di daerah, pengusaha daerah atau pengusaha badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah atau HIPMI tentunya yang ada di daerah. Dan ini memang sedang dikembangkan. Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang 6% memang diperlukan target realisasi investasi yang besar pula. Tahun lalu, tahun 2022, target investasi sebesar 1.200 triliun tidak terlampaui, dan tahun ini ditarget 1.400 triliun. Dan ini memang memerlukan kerja keras semua, ya, bagaimana nanti investasi bisa berkembang di dalam suasana
pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif, bagaimana supaya investasi itu bisa berjalan sebagai mestinya. Dan tentunya di dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan juga capaian-capaian dari Kementerian Investasi bahwa kami juga telah membuat namanya roadmap, ya, peta jalan bagi investasi hilirisasi strategis ini. Ini meliputi 8 sektor dan 22 komoditi. Ya, ini kita sudah buat roadmap-nya sampai 2040 dengan total nilai potensi investasi sebesar 545,5 miliar US dollar. Dan ini kita sudah buatkan ini ya. Tentunya nanti tinggal didetailkan, dibuatkan pre-FS-nya, FS-nya supaya nanti bisa e-pro dan ini investasi siap dijual kepada investor. Dan terakhir kami sampaikan juga, tahun lalu juga kita sudah membuat apa yang namanya peta peluang investasi Indonesia, PPI. Ini juga kita sudah buat dalam bentuk FS, pre-FS, dan kemudian nanti siap dijual kepada investor asing dalam bentuk iPro. Ini nilainya ada 37,32 triliun rupiah, meliputi 22 sektor, yaitu 11 sektor sumber daya alam dan 11 sektor industri manufaktur. Nah, ini tentunya dalam kesempatan yang baik ini ketemu dengan seluruh pengurus HIPMI, baik pusat maupun daerah, bagaimana nanti teman-teman itu bisa ambil bagian dalam kerangka mengejar investasi, dalam rangka untuk menumbuhkan investasi, teman-teman pengusaha harus ambil bagian. Karena sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya, dan ini memperkuat, ya, sudah ada peraturan Menteri Investasi nomor 1 tahun 2022 juga, bahwa di situ sudah dibuat pedoman kerjasama antara usaha besar, ya, dengan pelaku usaha nasional yang ada di daerah atau pengusaha daerah. Dan ini tentunya nanti saya sudah berdiskusi dengan sahabat saya Pak Angga Wira yang memang ini sebagian badannya ada di Kementerian Investasi BKPM dan sebagian badannya ada di HIPMI. Ini sudah berkolaborasi sudah lama, nanti bagaimana kita matchmaking kan kerjasamanya itu, kolaborasinya, detailkan lagi proyek-proyeknya, kemudian kerjasamanya kita rinci juga di situ. Saya pikir itu dari kami ya, Kementerian Investasi BKPM, sekali lagi kami sampaikan salam dari Bapak Menteri Investasi, Pak Bahlil. Semoga kepengurusan BP otonom ini, ya, Banom ini di dalam pasar modal dan EPO bisa berjalan dengan baik dan kita siap kolaborasi juga dengan Kementerian Investasi BKPM terkait dengan direct investment. Saya pikir literasi untuk investasi langsung sudah paham, ini mudah-mudahan nanti di bawah bimbingan Pak Jeffrey, teman-teman ini sudah memiliki literasi di dalam pasar modal, ini bisa matchkan lagi. Kira-kira begitu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Indanarto, staf ahli bidang pengembangan dan investasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya akan menutup sesi pertama kegiatan kita pada hari ini. Hadirin sekalian kami persilahkan untuk istirahat, sholat zuhur dan sholat Jumat bagi yang menjalankan ibadahnya, dan makan siang. Kita akan istirahat sampai dengan jam 13.40 dan kembali untuk melanjutkan acara selanjutnya.